حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah rahimakumullah. Sebenarnya orang itu sudah faham, sudah mengerti, sudah memahami sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kemuliaan manusia di hadapan Allah, di mata Allah itu bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena status sosialnya, apalagi karena asal usul kejadian manusia. Yang saya maksudkan asal usul kejadian manusia itu adalah siapa orang tua kita, siapa bapak kita, siapa ibu kita, apa etnis kita. Kita lahir itu kita tidak bisa memilih siapa bapak kita, siapa ibu kita. Sehingga kemuliaan manusia itu tidak didasarkan pada aspek-aspek yang saya sebutkan itu tadi. Banyak orang keliru seolah-olah kemuliaan manusia di mata Allah Subhanahu wa taala itu simbol-simbol dunia. Banyak orang mengejar itu. Tapi sebenarnya boleh orang menguasai sisi-sisi dunia itu supaya hidupnya jadi baik. Tapi yang saya maksudkan kemuliaan manusia di mata Allah itu adalah sudah jelas karena iman, karena takwa, karena tauhidnya kepada Allah. Kalau begitu orang yang beriman dan bertauhid itu dimulia-muliakan sama Allah. Jawabannya iya. Sebaliknya, orang yang bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu direndah-rendahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pembahasan kita kali ini berkaitan dengan Allah memberikan perumpamaan kepada orang yang memohon, meminta, menyembah, berdoa dan sebagainya kepada selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kitab, bahasanya adalah mathalum man yad'u ghairallahi. Perumpamaan orang yang menyembah, memohon, meminta selain dari Allah. Siapa yang dimaksudkan selain dari Allah itu? Bisa benda, bisa barang. Wabil khusus ini adalah manusia yang dimintai selain dari Allah. Para malaikat, orang yang masih hidup tapi secara zahir tidak bisa memberi pertolongan, lebih-lebih orang yang sudah meninggal. Dalam akidah tauhid ini perlu dijelaskan supaya orang tidak salah. Mohon maaf saya selipkan sedikit.
Mudah-mudahan tidak salah paham, tapi tidak dalam kapasitas hari ini saya menerangkan itu. Kita pernah mendengarkan nasyid di masyarakat. Ya imamar rusuli ya sanadi, anta babullahi wa mu'tamadi, fabidunya ya wa akhirati, ya Rasulallahi khudh biyadi. Wahai imamnya para rasul, engkau adalah sandaranku, engkau adalah pintu Allah, tempat aku bergantung di dunia dan akhirat. Wahai Rasulullah, bimbinglah aku. Bagaimana nasyid-nasyid seperti itu kaitannya dengan akidah kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak secara khusus saya menerangkan itu, tapi itu adalah cuplikan saja yang ada di masyarakat. Maksud saya, Nabi sekalipun, para malaikat sekalipun, kalau dimintai sesuatu yang secara zahir tidak bisa memberi pertolongan, orang itu diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bergantung pada hal-hal yang akan dibahas ini nanti. Pertama, bapak-bapak, ibu-ibu bisa ikut merespon supaya ada interaktif di antara kita, yaitu di surat yang ke-22 ayat yang ke-73. Di situ Allah memberikan perumpamaan orang yang memohon meminta kepada selain dari Allah tadi dalam berbagai macam bentuknya. Dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban wa la yastama'u lah, wa yaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu dha'ufat talibu wal matlub. Kita beri penjelasan secara sederhana dari makna ayat tadi. Yang dipanggil oleh Allah adalah seluruh manusia, diberi perumpamaan. Allah memberikan perumpamaan, maka dengarkanlah perumpamaan itu. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang-orang atau berhala-berhala yang kamu sembah selain daripada Allah, la yakhluquna dzubaban, la yakhluqu dzubaban, tidak bisa menciptakan seekor lalat. Walau istama'u lahu, walaupun mereka bersekutu, ada yang membuat sayapnya, ada yang membuat kakinya, tidak bisa. Lafal dzubab ini sering dipakai baik di hadis maupun di Quran. Binatang lalat yang sangat menjijikkan, yang kalau orang membunuh itu tidak ada yang mempersoalkan, tapi sering dipakai sebagai contoh sebutan-sebutan di dalam Quran. Misalkan Nabi Dawud dakhalal jannata rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubabin. Ada orang masuk surga karena lalat, ada orang masuk neraka karena lalat. Saya tidak menerangkan ini, tapi mengambil lafal dzubab, lalat. Dalam surat 22 ayat 73 ini juga ada dzubab. Perumpamaan yang Allah berikan adalah orang-orang yang memohon meminta selain daripada Allah, yang mereka mintai itu tidak bisa menciptakan seekor dzubab, lalat. Walau istama'u lah, walaupun mereka bersekutu jadi satu. Ditambahi lebih daripada itu, wa iyaslubhu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Andai kata lalat itu hinggap di satu makanan, sepersekian detik ada yang dibawa oleh lalat tadi, tentu saja bukan kasat mata, orang tidak bisa mengambil lagi. Jadi kalau ada lalat menghinggap di makanan, lalu belalainya itu ditancapkan di situ, kakinya juga menatap di situ, mengambil sesuatu, maka manusia juga tidak bisa mengambil lagi yang diambil oleh dzubab, oleh lalat tadi. Itulah kelemahannya, dhaufat talibu wal matlub, kata Allah,
baik yang meminta maupun yang dimintai juga tidak punya kekuatan. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, inilah orang itu direndahkan. Beda dengan orang yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya. Yang kedua, sampai Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan ada binatang. Mungkin kalau di kota-kota ini tidak banyak kita saksikan. Pakai coro Jawa, kata wong Jawa itu adalah kolomonggo. Itu kalau membuat rumah, mengeluarkan cairan dari perutnya, lalu semacam benang gitu, dililitkan terus, bener. Ya, laba-laba. Itu kalau kita rusak pakai satu jari saja rusak enggak? Jawabannya rusak. Kalau kita ambil tusuk gigi kita rusak pakai tusuk gigi, rusak enggak rumahnya laba-laba itu tadi? Jawabannya rusak. Perumpamaan yang kedua yang Allah berikan kepada orang yang memohon meminta selain dari Allah, seperti itu. Mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Surat 29 ayat yang ke-41. Sebelum dibahas, memang Allah memberikan perumpamaan orang yang meminta dan menyembah selain Allah itu dengan berbagai macam variasi. Seperti tadi adalah seekor lalat yang mengambil makanan, orangnya tidak bisa mengambil lagi. Betapa lemahnya. Yang surat Al-Ankabut ini menerangkan, diibaratkan seperti apa? Rumahnya laba-laba. Ini Allah yang berada di arsy-Nya sana tapi memberikan contoh kepada manusia mengenai kelemahan orang yang memohon meminta kepada Allah, diumpamakan seperti laba-laba yang membuat rumah. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Selemah-lemah rumah itu adalah rumahnya laba-laba. Dirusak pakai gini aja bisa. Jadi sudah dua model yang Allah berikan kepada manusia supaya manusia berpikir, bernalar menurut imannya juga iya, bahwa sesungguhnya yang diminta selain dari Allah itu tidak punya kekuatan apa-apa. Coba saya potong dulu sebelum dilanjut. Di majelis ini, di mimbar ini juga sudah pernah diterangkan kemenangannya Nabi menghadapi orang kafir. Karena Nabi mengandalkan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, kemudian Allah menurunkan pertolongan itu. Mengapa kita tidak mengikuti Nabi, minta pertolongan kepada Allah? Ya, orang nyabrang jalan saja dari sini ke situ, itu perlu ada pertolongan dari Allah. Gimana caranya? Dalam pandangan Aqidatut Tauhid, lesanya jangan tidak membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bi itu maknanya dua, musahaba wal isti'anah. Musahaba itu menyertakan Allah dalam kegiatan itu tadi, isti'anah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, air. Di dalam air ini ada hukumnya Allah yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Ketika air ini dipanasi sampai 100 derajat, air ini mendidih. Orang kafir sekalipun kalau memanasi air yang tidak pernah sholat, tidak pernah baca Quran, tidak pernah baca basmalah, air tetap mendidih. Dimasukkan di freezer, air ini beku di bawah 0 derajat. Oh, kalau begitu di dalam air ini ada hukumnya Allah. Karena air ini yang menciptakan adalah Allah. Manusia tidak bisa membuat air. Minum air teguk saja, orang minta pertolongan sama Allah dengan cara membaca basmalah. Dalam bahasa sederhana, orang itu adalah minta izin sama Allah. Karena ini
airnya Allah. Kalimat bi yang saya sebutkan tadi itu maknanya musahaba wal isti'anah. Musahaba menyertakan Allah dalam kegiatan kebaikan itu tadi, isti'anah mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi sudah dua contoh yang disebutkan betapa lemahnya orang zaman kapan saja minta kepada Nabi, minta kepada wali, minta kepada syekh yang secara zahir sudah tidak bisa memberikan pertolongan, diumpamakan ibaratnya seekor lalat yang mengambil makanan lalu dibawa terbang, manusianya tidak bisa mengambil lagi. Yang kedua tadi Allah Subhanahu wa taala berkenan memberi contoh kepada kita semuanya, ibaratnya itu adalah rumahnya laba-laba. Selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Dirusak pakai jari saja rusak, dirusak pakai tusuk gigi saja rusak. Tadi sudah saya sebutkan, oh kalau begitu mestinya memohon kepada Allah. Iya, jangan tidak percaya. Ketika perang Badar itu jumlahnya umat Islam tidak berimbang dengan orang kafir. Umat Islam cuma 317, orang kafir ribuan. Teori perang manapun, jumlah yang sedikit dibandingkan jumlah yang banyak, dalam peralatan yang sama, penguasaan medan yang sama, keterampilan perang yang sama, jelas menang yang jumlahnya banyak. Jangan tanya zaman klasik, zaman pertengahan, zaman modern juga begitu. Bedanya di personil, segala-galanya sama, jumlah personil. Tapi Nabi menang. Menangnya Nabi faktor apa? Yang sangat dominan adalah Nabi menyerahkan persoalan umat 317 ini kepada Allah. Doanya panjang, tidak saya ulangi lagi karena sudah terlalu sering. Salah satunya anjizli ma wa'adtani, anjizli ma wa'adtani. Allahumma intuhlik hadhil isabatu min ahlil Islam la tu'bad fil ardi abadan. Ya Allah, berikan yang Kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika umat Islam yang saya bawa ini habis 317 tadi, jangan harap Engkau disembah lagi di dunia untuk selama-lamanya. Di situ malaikat diturunkan oleh Allah. Ada dua versi, yang satunya adalah menyebutkan 1000. Idh tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alaf minal malaikati murdifin. Ingat Muhammad, ketika kamu memohon pertolongan kepada Allah, lalu diperkenankan doamu tadi dengan cara Allah menurunkan malaikat sejumlah 1000 personil malaikat. Ini pendekatannya iman, bukan pakai akal, bukan pakai teori ilmu. Orang memohon dan berdoa meminta kepada Allah juga begitu. Perumpamaan yang ketiga, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat ini adalah orang yang syirik itu, Pak. Naudzubillah min dzalik. Bukan hanya sekedar diancam bahwa amalnya batal. Bukan hanya sekedar diancam bahwa itu dosa paling besar. Bukan sekedar bahwa diancam bahwa tidak ada jaminan kalau dia itu dapat syafaat besok di akhirat. Tetapi lebih daripada itu adalah sebesar-besar yang dilarang oleh Allah. Saya ulangi, sebesar-besar yang dilarang oleh Allah adalah kesyirikan. Wa a'dhamu ma nahallahu anhu asyirik. Jadi sebesar-besar yang dilarang itu bukan perjudian, bukan kebohongan, bukan ketidakadilan, bukan perzinaan, itu juga deretan-deretan yang dilarang. Tapi yang terbesar yang dilarang adalah kesyirikan. Nah, ini contoh berikutnya. Wa may yusyrik billah, barang siapa yang syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu thayru aw tahwi birrihu fi makanin sahiq. Sebelum dibahas
Ibu dan bapak sekalian, kalau orang menjatuhkan barang dari atas, jatuhnya ke bawah. Kata anak-anak kita, ada gravitasi. Yang dibahas begini, benda dan barang atau manusia, naudzubillah min dzalik, dijatuhkan dari atas sana, jatuh ke bawah, ada kekuatan enggak ke bawahnya tadi? Ditarik saja sama bumi, Pak. Andai kata ada angin yang sangat kencang sekali, orang ini bisa dihempaskan angin. Andai kata ada kawanan burung yang terbang, orang ini bisa dibawa oleh kawanan burung yang terbang itu kemana? Karena orang jatuh dari langit ke bawah, dari atas, itu tidak punya kekuatan. Jadi perumpamaan yang ketiga yang Allah berikan contoh buat manusia, bagi orang syirik itu, saya tidak bahas detailnya macam-macamnya syirik, cuma ini kelemahannya yang disampaikan. Jadi orang yang dijatuhkan dari atas, Allah memberikan perumpamaan sepertinya apa? Orang dijatuhkan dari langit kemudian diterpa oleh angin, tidak ada kekuatan. Atau didorong oleh burung, kemana itu? Kawanan burung yang berterbang, jatuh ke bawah mengikuti daya tarik bumi, dia tidak punya kekuatan. Yang terakhir Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh ya, bahwa orang yang memohon dan meminta selain daripada Allah itu, lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunillah la yastajibuna lahum bisyai'. Yang diminta selain Allah itu tidak bisa mengabulkan jawaban, mereka tidak bisa menjawab. Illa kabasiti kafaihi ilal ma fayablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dolal. Ibaratnya apa? Orang berdiri di tepi sumur, jadi bervariasi, berdiri di tepi sumur, kedalaman airnya 4 meter atau 5 meter, tangannya hanya meraih-raih saja, memanggil-manggil, lisannya memanggil air, 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 tangannya sambil begini. Bisa naik sendiri enggak airnya? Akal yang sehat tidak bisa. Jadi manusia di dunia, lebih-lebih yang sudah bersahadat sama Allah, sampai disuguhi bermacam-macam variasi contoh betapa lemahnya, betapa rendahnya, betapa hinanya orang yang bersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir itu tadi diberi perumpamaan seperti orang yang berdiri di tepi sumur, airnya kedalamannya 3, 4, 5 meter, dia tidak bisa meraih air itu, hanya pakai tangannya saja dibuka, lalu lisannya mengatakan air, 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 air. Inilah yang ada fenomena di masyarakat. Orang yang memohon meminta selain dari Allah itu, maka kena perumpamaan yang Allah berikan itu tadi. Beda dengan orang yang sudah akidahnya baik, dia hanya mengandalkan kepada Allah. Makanya Al-Quran itu, surat Al-Fatihah itu dibaca lebih dari 30 hari, lebih daripada 30 kali sehari semalam. Di dalam Al-Fatihah ada ayat yang mana yang paling dominan merupakan inti daripada Al-Fatihah? Jawabannya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini sudah pernah diterangkan, menurut ahli bahasa mestinya dibalik. Kalau dibalik bacanya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi tidak boleh. Susunan dan urut-urutannya dari Allah itu dimulai dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kalau menurut bahasa mestinya dibalik. Yang menjadi pembahasan, mengapa ini iyyaka didahulukan? Betapa pentingnya orang memohon, meminta, berlindung diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja.
Saya rasa bapak-bapak, ibu-ibu punya pengalaman spiritual, punya pengalaman rohani. Betapa sesuatu yang susah sepertinya tidak bisa dijangkau menjadi bisa. Betapa sesuatu yang tidak bisa diraih menjadi bisa. Bukan karena seorang A, bukan karena seorang B, tapi iman kita adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.